Musik tegang merayap. Seorang tukang ojek menerima order di sudut kota remang. Jok motor terasa berat, padahal spion tetap kosong. Suara lirih memberi arah tanpa pernah menampakkan rupa. Napas tipis mengusap tengkuk. Setiap melewati lampu, hanya motor dan pengendaranya yang membentuk bayangan. Malam berujung di rumah tua di gang buntu. Dan saat ongkos menyentuh telapak tangan, rahasia penumpang itu pun terbuka. Udara mendadak dingin, pagar mengerang, dan langkah tanpa wujud terasa lewat di belakang. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Storix, cerita malam yang setia menemani perjalanan pulangmu. Malam ini, kita punya kisah nyata dari seorang tukang ojek yang tak pernah ia lupakan. Kejadian yang membuatnya ragu menoleh ke spion hingga berhari-hari. Kalau kamu suka kisah misteri yang rapi, runtut, dan bikin merinding halus, dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Tinggalkan komentar pengalamanmu di jalan, serta bagikan video ini ke temanmu agar mereka ikut merasakan degupnya. Malam itu, jarum jam hampir menyentuh pukul 12 ketika gerimis tipis menyalin garis-garis miring di udara kota. Arman, tukang ojek yang sudah terbiasa membelah malam, memutuskan menambah satu order sebelum pulang. Telepon genggamnya bergetar pelan. Permintaan jemput di perempatan tua dekat warung kopi yang konon tak pernah benar-benar tutup. Meski lampunya jarang hidup, warung itu selalu menyisakan bangku kayu basah dan aroma kopi hitam yang menggantung seperti kabut. Arman mengancingkan jaket, menarik nafas, dan menyalakan motor. Mesin menderu halus, seolah ikut menguap dari kantuk. Jalanan sepi, hanya ada pantulan lampu oranye dari genangan air, berpindah-pindah seperti mata yang mengintip dari balik aspal. Perempatan tua itu bukan rute favorit para ojek. Bukan karena gelap saja, tetapi juga karena letaknya di antara dua kompleks lama. Di satu sisi, deret rumah dengan pagar-pagar karatan yang ditutup rapat. Di sisi lain, lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Kalau hujan deras, kabut tipis kerap turun, membuat lampu jalan tampak semakin jauh. Arman turun ke gigi rendah saat memasuki area itu, membiarkan mesin bekerja tanpa terburu-buru. Di kejauhan, tampak warung kopi yang dimaksud. Rolling door setengah tertutup, daun pintu kaca dipenuhi embun, dan papan nama yang huruf-hurufnya hilang separuh. Tak ada orang duduk, hanya kursi plastik terbalik dan payung-payung lipat yang meneteskan sisa hujan. Arman berhenti di bawah satu-satunya lampu jalan yang masih menyala, meski kedipnya acap kali pada menyala seperti menahan nafas. Dia menengok ke layar, memastikan lokasi. Titik biru sudah tepat, tapi map menunjukkan garis abu-abu yang berkelak-kelok seakan menyarankan rute yang tidak biasa. Mungkin sinyal lagi lucu? Gumamnya sambil menepuk-nepuk setang agar tangan tetap hangat. Saat itulah telinganya menangkap sesuatu. Suara sendal bergesek pelan, mendekati dari arah belakang kiri. Arman memutar kepala seperempat. Tak ada siapa-siapa selain deret tong sampah berkilau oleh hujan. Namun, entah mengapa, jok motor terasa sedikit turun, seperti menerima beban yang baru saja duduk. Mas Arman? Suara itu terdengar halus, selowong senja yang lupa pulang. Arman menelan ludah. Iya, betul. Ini order ke Jalan Kenari? Iya, gang buntu dekat rumah besar cat putih. Jawab suara itu tetap tanpa menampakkan pemiliknya. Arman menoleh lagi ke spion. Permukaan kaca yang basah memantulkan wajahnya sendiri, topi helm dan lampu jalan yang goyah, tidak lebih. Namun hawa di punggung berubah lebih dingin, seolah ada angin yang terjebak di antara jaket dan kulit. Arman tidak ingin terlalu memikirkan. Dia mengangguk pelan, menggenggam gas, dan motor pun bergerak.
Di awal perjalanan, hal-hal terasa wajar. Arman melewati deretan kios yang ditutup terpal dan pintu rumah dengan sendal berjeja api. Nafasnya membentuk kabut kecil ketika ia menghela. Suara hujan menyatu dengan dengung mesin. Sesekali setetes air menetes dari pinggiran helm, jatuh ke pipi seperti sentuhan yang tidak diundang. Namun tak lama, keheningan mulai menelan suara kota. Kucing yang biasanya menyilang jalan kini tak terlihat. Anjing penjaga yang suka menggonggong tiba-tiba diam, hanya telinga yang bergerak mengikuti motor Arman lewat. Lalu, tanpa alasan yang bisa dipahami, lampu-lampu di kiri kanan jalan terasa lebih jauh daripada biasanya. Arman memindahkan gigi lagi, merapat ke bahu jalan untuk menghindari genangan besar yang memantul seperti kaca hitam. Sinyal GPS sempat berputar-putar. Garis rute di layar membuat putaran aneh, lalu kembali ke jalur semula. Arman mengerutkan kening. Yang penting alamat jelas. Batinnya, ia menanyakan sekali lagi, kali ini lebih hati-hati. Jalan Kenari, Gang Buntu nomor berapa? Gak usah masuk nomor, turunin di depan rumah besar. Saya turun di situ. Jawab suara itu dengan tempo yang sama rata, sama dingin. Arman mengiyakan. Di spion, titik air menyatu, merambat turun membentuk garis-garis tipis yang memecah refleksi. Untuk menenangkan diri, ia membuka sedikit kaca helm, membiarkan udara malam masuk. Anehnya, begitu kaca terbuka, yang menyusup bukan sekedar udara basah, tetapi juga wangi samar bunga melati, segar sekaligus tua, seperti dari halaman yang lama tidak disapu. Arman pernah mendengar cerita dari kawan-kawan pangkalan tentang penumpang yang tak mau terlihat. Biasanya cerita seperti itu muncul saat kopi gelas ketiga menyentuh meja, ditemani tawa yang mudah pecah. Tapi malam ini tidak ada tawa. Hening yang menyertai terasa terlalu rapi, terlalu niat. Arman menekan lampu sein, berbelok ke arah Jalan Kenari sesuai rute. Kepalanya menimbang. Lanjut saja, antar, selesai, pulang. Dia merapatkan jaket, memperlambat motor saat jalan mulai menyempit dan rumah-rumah digantikan pagar-pagar tua yang diselimuti tanaman rambat. Di kejauhan ada papan penunjuk kecil yang hampir patah. Huruf-hurufnya luntur menyisakan kata Kenari yang seperti digambar ulang oleh hujan. Saat memasuki mulut gang, Arman merasakan pegas jok memantul halus seolah penumpang menggeser posisi duduk. Dia tidak menoleh. Ada semacam sopan santun yang tak tertulis. Jangan menatap terlalu lama, jangan bertanya terlalu banyak. Motor merayap menapaki paving yang sebagian bergelombang. Gerimis mereda menyisakan bunyi tetes dari talang-talang rumah. Di atas, langit menggulung awan kelabu yang bergerak lambat. Arman menatap lurus ke depan, mengikuti petunjuk suara di kepala yang terasa semakin dekat, seperti berbisik tepat di balik telinga helm. Arman pernah mengantar banyak tipe penumpang. Dari yang cerewet soal tarif, sampai yang tertidur mendengkur halus sambil memeluk tas. Malam itu, yang menempel di punggungnya adalah keheningan yang terasa berwujud. Keheningan itu tidak kosong, ia penuh dengan tanda-tanda kecil, helaan napas yang sangat tertata, jeda yang konsisten, dan desis tipis yang muncul tiap kali motor melewati lubang kecil. Seolah ada tubuh yang menyesuaikan diri, tetapi tidak pernah menampakkan beratnya dalam refleksi spion. Arman mencuri pandang ke kaca kecil di kiri. Biasanya, kalau ada penumpang, topi, helm belakang, atau kerah jaket akan masuk sedikit ke pinggir bingkai. Kali ini, yang terlihat hanya punggungnya sendiri dan lampu rumah yang berlari mundur. Di aspal, bayangan motor memanjang karena lampu jalan. Garis gelap itu utuh, tanpa tonjolan kepala yang semestinya muncul di belakang. Hatinya berdebar, bukan karena ketakutan yang meledak, melainkan karena rasa tidak pas yang susah dicarikan nama. Ia menegakkan punggung, memindah posisi tangan, mencoba mengusir tegang dengan gerak-gerik kecil yang biasa ia lakukan saat lembur panjang. Lurus, habis pertigaan belok kanan. Suara penumpang membisik, nyaris berirama. Arman mengangguk. Ia lebih memilih menanggapi seperlunya. Saat motor melewati pertigaan,
tampak warung rokok kecil baru menutup. Si bapak pemilik warung menoleh sebentar, matanya mengikuti motor. Tatapan orang begadang biasanya singkat. Tetapi malam itu, tatapan itu bertahan sepersekian detik lebih lama, seakan ada sesuatu yang tidak masuk akal sedang lewat. Arman memalingkan wajah. Ia tidak ingin menafsirkan apa-apa. Namun tengkuknya kembali mengeras ketika merasakan getar halus di jok. Ada gerakan kecil yang konsisten, seperti ujung jari mengetuk pelan, ritmis. Hujan berganti rintik. Udara menyusup masuk dari sela-sela jaket, membawa aroma tanah yang diaduk air, dan sesuatu yang mengingatkan pada ruang tamu tua, gabungan wangi kamper, melati, dan debu karpet. Aroma itu tidak tajam, tapi menetap. Arman menutup kaca helm separuh. Suara mesin menjadi agak teredam, menyisakan dunia yang lebih kecil. Dirinya, motor, jalan sempit, dan penumpang yang tak pernah menuntut ruang bicara. Di perempatan berikutnya, ia sengaja mengerem sedikit lebih halus dari biasanya, sekadar ingin tahu apakah ada godakan beban kembali merespon. Ya, pegas jok menunduk, lalu naik, mengikuti gaya geser penumpang. Kehadiran itu nyata, hanya saja tidak terbaca oleh pandangan. Arman menahan diri untuk tidak bertanya macam-macam. Ada sopan santun yang ia pegang. Selama penumpang tidak mengganggu, tugasnya adalah mengantar sampai titik akhir. Lagi pula, pengalaman mengajarinya bahwa malam punya caranya sendiri menjawab pertanyaan. Kadang, jawaban datang bukan lewat kata-kata melainkan lewat benda kecil yang terbengkalai atau lewat suara yang tertinggal di percabangan jalan. Motor melambat ketika aspal berganti paving. Di kanan kiri, pagar rumah makin tinggi. Tanaman rambat menjuntai seperti tirai yang meredam suara. Beberapa lampu teras dibiarkan menyala kuning pucat, membentuk lingkar cahaya yang tak saling bersentuhan. Gang ini lebih sempit lagi, pavingnya tak rata, beberapa bata miring seperti gigi yang tumbuh di luar barisan. Arman menetapkan kecepatan rendah. Di satu rumah, angin mempermainkan tirai tipis yang digantung di jendela. Kain itu bergerak-gerak tanpa pola. Dari kejauhan terdengar radio kecil memutar lagu lawas, suaranya patah-patah. Setiap detail terasa tajam malam itu, seakan telinga Arman dipaksa merekam semuanya. Ditambah lagi, ada bisik-bisik dari balik helm, bukan kata-kata jelas, melainkan bedengam datar yang tidak menekan, tidak mendesak, hanya ada. Arman meneguk ludah. Ia menautkan jemari di gas lebih erat, takut gerak kecil tangannya mengkhianati kegelisahan. Di sebuah tikungan, seekor kucing belang melompat dari atas pagar dan mendarat di jalan beberapa meter di depan Arman. Kucing itu lazimnya akan lari ketika motor mendekat. Namun malam itu, ia diam, punggung sedikit melengkung, ekor tegak. Matanya mengikuti laju motor, kemudian bergerak bukan ke arah Arman, melainkan sedikit ke belakangnya. Arman menoleh sekilas, refleks, spion tetap kosong. Jantungnya berdetak lebih keras. Ketika motor sejajar dengan kucing itu, hewan itu mendesis pelan, lalu kabur melintasi halaman menghilang lewat celah pagar. Arman menghela nafas, berusaha kembali pada ritme mengendarai. Meski begitu, getar halus di jok, ketukan ritmis itu kini terasa kian jelas. Begitu memasuki cabang terakhir menuju Jalan Kenari, suasana berubah seperti menyeberang ambang. Suara kota meredah hingga tinggal sisa-sisa. Tetes air dari talang, gesekan daun ketapang, dan desau angin yang meniti pagar kawat. Di ujung sana tampak bidang gelap. Rumah besar berwarna pucat dengan cat mengelupas, jendelanya bersilang kayu dan halaman yang tertutup semak. Pelang nomor rumah miring dipaku seadanya. Paving memudar, berganti tanah padat yang becek. "Di depan rumah itu saja, Mas," ujar suara dari belakang, lebih dekat dari sebelumnya. Arman mengurangi gas. Lampu depan menyapu dinding, menyingkap noda lembab berbentuk peta. Yang aneh, setiap kali lampu bergerak, bayangan pohon seolah telat sepersekian detik mengikutinya, seperti ada jeda antara cahaya dan benda. Arman menelan ludah. Ia merapat ke sisi kiri jalan yang agak kering. Ban depan masuk sedikit ke cekungan, air memercik pelan. Mesin ia biarkan tetap menyala. Kebiasaan saat menurunkan penumpang di tempat yang gelap. Di tikungan terakhir barusan,
Arman sempat melihat alternatif rute di peta. Jalan melingkar yang lebih terang, memutar sedikit, lalu masuk dari sisi lain. Tapi penumpangnya sejak awal memberi petunjuk lurus dan pendek, memaksa mereka menembus inti gang buntu ini. Pertanda kecil lain muncul. 2 ekor capung malam berputar mengitari lampu motor, lalu tiba-tiba hilang, seolah diserap oleh gelap di depan rumah. Arman mematikan sen, menunggu. Ia terbiasa menunggu penumpang turun lebih dulu sebelum mematikan mesin. "Sudah, Mas, terima kasih," ucap suara itu. Kali ini terdengar hampir di bahu kirinya. Arman menoleh seperempat. Spion menampakkan punggungnya dan garis pagar. Tidak ada tambahan wujud. Namun jok jelas terasa mengangkat perlahan, seperti beban yang bangkit sembari menghindari cipratan air. Di udara, samar-samar, tercium wangi bunga malam. Tidak kuat, tidak lemah, cukup untuk menancap. Arman membuka mulut hendak menyebutkan ongkos, tapi kalimatnya tertahan di gigi. Ia menunggu penumpang bicara terlebih dahulu, mengikuti adat kecilnya sendiri. Rumah besar di depan mereka tak menunjukkan tanda kehidupan. Jendela tertutup rapat, tirai bagian dalam tampak pudar. Pagar besi rendah mengelilingi halaman. Di belakang pagar jalan setapak batu melengkung menuju teras yang tinggi beberapa anak tangga. Lumut menebal di sudut-sudut, membentuk pola hijau tua. Arman memincingkan mata, menangkap kilau samar. Bukan lampu, melainkan genangan di ambang tangga. Di sana air dia memantulkan kepala motor, namun tidak memantulkan apapun yang berada di atas jok belakang beberapa detik sebelumnya. Rute ini jelas bukan pilihan normal. Para ojek biasanya menghindari gang buntu yang dalam, susah putar balik, rawan jebakan genangan, dan terlalu sepi untuk meminta pertolongan jika terjadi sesuatu. Arman tahu itu. Ia menimbang akan memutar perlahan setelah transaksi selesai. Lebih cepat pulang, lebih baik. Namun rasa ingin tahu, atau mungkin kebiasaan profesional, membuatnya bertahan beberapa detik lebih lama untuk memastikan penumpang turun dengan selamat. Detik-detik itulah yang kemudian ia ingat paling lama. "Mas, di sini saja." Suara itu kembali. Kini sangat dekat, seakan pemiliknya condong ke depan. Arman mengangguk. Ia mengangkat sedikit helmnya, ingin menegaskan nominal. "Ongkosnya," katanya setengah ragu. Udara menjawab dengan hembusan yang menyejukkan telinga kiri. Tidak ada kata-kata, hanya nuansa persetujuan. Arman merapatkan motor lebih dekat ke pagar, agar penumpang atau siapapun ia lebih mudah bergerak. Pada saat yang sama dari dalam rumah terdengar bunyi rapuh seperti sendok menubruk piring. Sekali lalu hilang. Arman menajamkan telinga, namun yang tersisa hanya tetes air dari atap dan suara mesinnya sendiri. Di sisi kanan, pohon kenari tua mencuatkan akar-akar yang memecah paving. Dalam gelap basah, batangnya mudah tersalah artikan sebagai bahu seseorang yang bersandar. Arman melirik jam di dashboard. 007. "Kalau tidak ada yang perlu dibantu, saya pamit," ucapnya pelan. Perlahan Arman menurunkan kaki kiri ke tanah, menjaga keseimbangan sambil tetap menahan rem. Instingnya menyuruh untuk tidak mematikan mesin sampai benar-benar selesai. Pada banyak malam lain, tindakan itu terasa berlebihan. Malam ini terasa perlu. Matanya menyapu sisi teras, menyusuri kusen, menunggu gerakan apapun. Bayangan, tirai bergeser, setitik cahaya, tidak terjadi. Yang ada justru satu hal subtil. Hawa yang berat di punggung sirna seperti kabut yang ditepuk, menyisakan dingin yang wajar. Penumpangnya, jika tadi benar-benar duduk, sudah tidak di jok. Tetapi ia tidak melihat proses turunnya. Arman hendak menyebutkan nominal ketika sesuatu menyentuh telapak tangannya. Dingin, sangat dingin, namun halus seperti kain yang baru dicuci. Refleks, ia membuka jemari. Di situ ada beberapa lembar uang. Sentuhannya nyata, sudut-sudutnya menekan kulit. Sementara embun pada sarung tangan menempel sedikit di permukaannya. "Terima kasih sudah mengantar." Suara itu berkata, dari sebelah kiri, sedekat seseorang yang mencondongkan badan untuk berbisik.
Arman mengangguk, meskipun tidak ada wajah untuk ditatap. Sama-sama. Ia hampir memasukkan uang itu ke saku ketika angin berbelok aneh di halaman. Bukan hembusan biasa. Ia terasa berputar dari arah pagar, melewati setang, menyisir pipi kiri Arman, lalu turun ke dada seperti tangan yang mengusap cepat. Pada detik yang sama, pagar rumah mengeluarkan suara panjang, kriit, seperti engsel yang jarang tersentuh. Arman menoleh spontan. Pintu pagar tampak tetap pada tempatnya. Namun, bunyi itu jelas tidak berasal dari imajinasi. Di teras, ada gerak kecil pada tirai. Naik sebentar, lalu turun lagi. Arman menahan napas. Ia memilih tidak mengurai lagi jauh apapun yang bisa memperlambatnya pulang. "Permisi," katanya sopan. Ia memelintir gas, siap putar balik. Keluar gang, cari jalan utama, berhenti di minimarket, lalu pulang. Namun mesin tiba-tiba terdengar fals sebentar. Bukan mati, hanya tidak sinkron 1-2 denyut. Arman mengurangi gas, memastikan putaran kembali mulus. Spion tetap menampakkan dirinya, lampu, dan pagar. Dingin di telapak tangan belum hilang. Sensasinya menempel seperti bekas es yang lamban mencair. Uang masih di tangannya. Untuk memastikan diri tetap waras, Arman menatap lembar demi lembar. Nominalnya tepat, tidak berlebihan, tidak kurang. Sudut kertas terlipat kecil pada salah satu bagian, meninggalkan bekas seperti bekas penjepit. Ada noda tipis yang mirip serbuk bunga, mengkilat halus saat terpapar lampu motor. Ia memasukkan uang itu ke saku jaket bagian dalam, saku yang biasa ia pakai untuk menyimpan ongkos agar tidak basah. Baru setengah memasukkan, Arman mendengar langkah, bukan di jalan, melainkan di dalam halaman, meniti batu setapak. Ritmenya rapi, tidak cepat, tidak lambat. "Halo?" Suara Arman keluar begitu saja, nyaris berbisik. Ia sadar betul tidak perlu bertanya, tetapi naluri manusia mendorong kata itu keluar. Tidak ada jawaban. Yang terdengar adalah bunyi tetes air jatuh ke ember plastik yang tertinggal di ujung teras. Detik berikutnya, lampu teras berkedip singkat, seperti orang yang ragu menekan saklar, lalu padam lagi. Arman merasakan rambut halus di tengkuknya berdiri satu-satu. Ia memutuskan tidak menunggu tanda lain. Langkahnya menguatkan diri, kaki mendorong motor pelan, mencari ruang untuk putar balik. Di saat yang sama, dari belakang ada hembus napas yang terasa sangat dekat, seperti seseorang menahan kata-kata yang batal diucapkan. Bukan ancaman, bukan pula permintaan, hanya keberadaan yang belum berpamitan. Arman menanggapi dengan sopan, kebiasaan yang entah kenapa terasa penting. "Saya berangkat dulu." Udara seperti menarik diri beberapa sentimeter. Arman memutar stang ke kiri, menahan rem belakang, dan mulai manuver. Ban depan menyentuh genangan, menimbulkan riak yang memanjang ke arah pagar. Riak itu saat tersentuh cahaya lampu, menampakkan guratan kecil yang bergerak sendiri, membentuk lingkar yang sebentar jadi, sebentar pecah. Begitu motor berbalik arah, Arman memperhatikan sekali lagi rumah itu. Teras tetap gelap, jendela tetap tertutup. Hanya ada satu hal baru. Pada kusen paling bawah, jejak air membentuk garis turun seperti bekas telapak kaki yang sangat halus melewati ambang. Arman menelan ludah kedua kalinya. Bagaimanapun, pekerjaannya bukan menafsirkan jejak, melainkan mengantar dan kembali. Ia menambah gas, membiarkan mesin bekerja pada putaran yang ia hafal di luar kepala. Di belakang, hening menyisakan wangi bunga yang baru saja lewat. Wangi itu menggantung sebentar, lalu larut di telan udara basah. Pagi datang dengan sinar pucat yang memantul dari dinding-dinding lembab. Arman bangun lebih awal, meski tidurnya patah-patah. Di dapur kecilnya, ketel berdesis, mengirim uap yang menari di atas cangkir. Ia duduk menghadap meja, menaruh dompet, lalu mengeluarkan uang yang tadi malam ia terima. Rencananya sederhana, menghitung ulang, memastikan, kemudian menyimpan terpisah sebagai semacam penanda pengalaman, sekaligus bahan bercanda jika nanti suasana di pangkalan mengizinkan. Namun begitu lembaran itu disentuh cahaya pagi, ada sesuatu yang tidak sesuai. Uang itu memucat, teksturnya rapuh, seperti pernah terendam lalu dikeringkan seadanya. Arman mendekatkan cangkir agar uap hangat mengusir kantuk, mencoba merapikan tepi yang terlipat. Serbuk halus beterbangan,
Wangi bunga malam muncul tipis. Bekas hijau menempel di telapak, mirip sisa getah. Tadi malam aku benar-benar pegang uang kan? Gumamnya. Saat dicubit pelan, lembar itu retak kecil, bunyi yang tidak seperti uang. Di pangkalan, sekitar pukul 8, kawan-kawan mengelilingi gerobak kopi. Obrolan soal tarif, promo, dan rute cepat terdengar biasa. Arman datang dengan raut gelisah. Pak Dewar, paling senior, menatap lalu berkelakar pelan. Arman menunggu jeda dan menceritakan semuanya dari titik jemput sampai pagar mengerang, tanpa melebih-lebihkan. Teman-teman yang biasanya menyela, kali ini diam. Hanya bunyi sendok mengaduk kopi yang tersisa. Rumah di ujung gang buntu, catnya pucat, tanya Pak Dewar. Iya, jawab Arman. Pak Dewar menghela napas. Itu rumah keluarga Kenari. 3 tahun terakhir kosong. Sejak anak bungsunya meninggal, rumah itu nggak pernah benar-benar tidur. Orang lihat tirai bergerak sendiri, dengar suara piring. Kadang ada yang minta diantar dan turun di sana. Seminggu sekali, terutama malam Jumat, ada yang pulang diantar. Tapi yang ngantar jarang melihat sosoknya. Beberapa kawan saling pandang. Ada yang pelan menyebut doa. Arman tidak langsung menanggapi. Ia mengeluarkan uang semalam, menaruhnya di meja. Seketika semua diam. Benda di atas meja itu bukan lagi uang, melainkan susunan daun kering yang meniru lembaran. Ada bekas lipatan pada tempat angka. Gurat menyerupai watermark, tetapi semuanya urat daun. Sentuhan ringan saja membuat pinggirannya runtuh jadi serpihan. Wangi melati muncul tipis. Aku menerimanya seperti uang, kata Arman. Pak Dewar mengangguk. Kadang bukan bendanya, tapi niat yang menyertainya. Ambil sebagai tanda, lalu buang pelan sambil meminta maaf. Angin lewat memain-mainkan spanduk kecil di pinggir jalan. Arman menatap daun-daun itu lama, lalu mengangkatnya dengan sangat hati-hati. Ia berdiri, melangkah ke tempat sampah yang bersih, meletakkannya perlahan. Tidak membanting, tidak meremas. Makasih, gumamnya. Tidak kepada siapapun secara khusus. Saat kembali ke bangku, Pak Dewar menepuk bahunya. Kalau narik dekat situ lagi, jangan berhenti lama di depan rumah itu. Kalau harus berhenti, pasang sopan santun. Matikan rokok, jangan bersiul, dan ucapkan salam. Itu aturan yang kita pegang dari dulu. Arman mengangguk. Ada lega yang mengalir pelan, seperti air hangat melewati pipa kedingin. Menjelang siang, Arman kembali ke rute biasa. Ia sengaja memutar menjauhi Jalan Kenari. Tetapi tatkala lewat jalur yang masih terhubung, ia memperlahankan motor sejenak. Di kejauhan, gang itu terlihat seperti mulut sempit yang menguap. Tidak ada yang berbeda secara kasat mata. Rumah tetap tertutup. Pohon kenari tetap membungkuk. Pagar tetap rendah. Namun perasaannya sudah punya cara baru untuk memandang. Bukan melulu takut, melainkan semacam hormat yang membuatnya menjaga jarak. Di spion, siang bergerak cepat. Arman menatap pantulan dirinya. Di bawah mata ada lelah yang semalam belum selesai. Namun di ujung bibir ada garis tipis. Bukan senyum, lebih mirip tekad untuk tetap sopan pada malam, pada jalan, dan pada penumpang yang mungkin terlihat, mungkin tidak. Kisah Arman mengingatkan bahwa jalan malam menyimpan hal-hal yang tak selalu masuk akal, tetapi tetap bisa ditemui dengan sikap yang sederhana, sopan, tenang, dan tidak gegabah. Pesan moralnya. Pertama, jaga keselamatan dan pilih rute yang lebih terang jika ada. Kedua, hormati ruang orang lain, termasuk rumah yang sepi dan gang buntu yang tidak menunggu kedatangan kita. Ketiga, ucapkan salam dan doa sebelum berangkat, langkah kecil yang sering menjadi pelindung dalam perjalanan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang suka kisah misteri. Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Apakah kamu pernah merasakan kursi terasa berat tanpa tahu siapa di belakangmu, atau menerima tanda yang sulit dijelaskan? Sampai jumpa di video berikutnya.
Semoga perjalananmu selalu aman dan semoga setiap pulang selalu menemukan pintu yang ramah.